wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? I hope you are all well. On this occasion, for these few minutes, I will take you around the Empu Tantular Museum and provide interesting information about the history of this museum. With me, Alivia Mulia Wulandari. Let's go. You got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me. I can't get enough. The Empu Tantular Museum. Who is not familiar with this museum? A state museum located in the sub-district of Buturan, Sidoarjo. Initially, the museum was located in the city of Surabaya, but was moved to a wider area because the existing collection are increasing every time, and are currently managed by the Department of Culture and Tourism. The name Putantular is not the first name since the founding of this museum. In 1933, Gottfried von Weber founded this museum under the name Stedelijk Historisch Museum Surabaya. Permisi Bapak. Siang Mbak dari. Saya Alivia dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Terima kasih. Ada yang bisa dibantu? Mungkin? Saya boleh tanya-tanya sedikit tentang Museum Empu Tantular, Pak? Monggo, kalau bisa saya jawab, jawab. Monggo. Tapi sebelum itu dengan Bapak siapa kalau boleh tahu? Saya Suyatno. Suyatno. Iya, sebagai pemandu di Museum Sebagai Putantular. pemandu. Baik Pak Suyatno. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan terkait tentang sejarah Baik. Museum Empu Tantular. Bisa dijelaskan mungkin? Kalau sejarah tentang yang mana dulu? Ini jadi misalnya sejarah berdirinya, apa sejarah apanya ini? Sejarah berdirinya. Ya. Jadi kalau berdirinya Museum Putantular ini didirikan oleh seorang berkebangsaan Jerman dan Belanda yang lahir di kota Surabaya, bernama Bapak von Weber. Jadi sejarah atau riwayat Bapak von Weber ini adalah seorang kolektor dan seorang jurnalis. Nah, dengan sejarah riwayat atau dengan pengalaman dia sebagai kolektor, makanya koleksinya semakin lama semakin bertambah banyak. Akhirnya diputuskan mempunyai ide ya untuk mendirikan sebuah museum, dan pertama kali didirikan museum ini ada di Ketapang Kali, Surabaya, dan waktu itu namanya masih memakai bahasa Belanda yang notabene bahasa dari ibu Bapak von Weber. Stedelijk Historisch Museum Surabaya itu nama yang dipakai untuk menamai museumnya Bapak von Weber pertama kali. Ketapang Kali itu di belakangnya Gerahadi, kalau mungkin sebagai gambaran ya, di belakangnya Gerahadi. Dan dalam perjalanannya Museum Empu Tantular ini pernah mengalami perpindahan tempat sampai 5 kali. Alasannya apa? Pertama, karena waktu itu Museum Stedelijk Historisch Museum Surabaya belum punya gedung sendiri, dan dengan berjalannya waktu koleksi yang dipunyai oleh von Weber semakin lama semakin bertambah banyak, sehingga koleksi atau gedung yang ada tidak mencukupi untuk memamerkan atau menampung koleksi yang ada, sehingga pindah sampai 5 kali. Pertama, kalau boleh saya jelaskan, ada di Jalan Ketapang Kali, Surabaya. Yang kedua, pindah lagi di Jalan Tegal Sari, Surabaya. Bagi gambaran, Tegal Sari itu di sebelah selatannya Tunjungan Plaza. Oh iya. Nah, terus pindah lagi di Jalan Pemuda nomor 3, masih dekat dengan Tunjungan Plaza. Nah, sekarang Jalan Pemuda nomor 3 itu bekasnya museum dipakai untuk SMA Trimurti, masih di sebelah baratnya Gerahadi. Nah, yang keempat pindah lagi di Jalan Taman Mayangkara nomor 6. Ini cukup lama di situ ya, karena gedungnya juga strategis di situ. Tapi ternyata walaupun sudah luas, lama-lama nggak cukup juga. Taman Mayangkara ini tepatnya di jalan di dekatnya kebun binatang, nah, atau di dekatnya Masjid Al-Falah. Nah, karena masih pinjam sewa, terus akhirnya alhamdulillah tahun tepatnya 14 Mei 2004 museum sudah punya lahan sendiri, luas, cukup luas ya, luasnya 3,2 hektar. Alhamdulillah karena ini lahan sendiri dan cukup luas, mudah-mudahan cukup untuk menampung koleksi dan mudah-mudahan tidak pindah lagi. Nah, ini museum
boyongan semua. Koleksi yang ada di Surabaya diangkut dan didisplay di sini semuanya. Iya, baik Bapak. Di sini kalau saya lihat-lihat kan koleksinya cukup banyak juga ya Pak ya. Untuk secara perawatan sendiri kira-kira perawatannya seperti apa kalau masing-masing dari koleksi ini? Jadi kalau masing-masing koleksi itu penanganan atau perawatannya berbeda-beda. Ada yang berkala, ada yang tiap hari dibersihkan, ada yang tiap bulan, atau kalau ada skala prioritas ada. Jadi kalau perlakuan antara koleksi yang ada di luar, yang outdoor, yang koleksi notabene batu ya, patung-patung batu yang ada di luar itu berbeda dengan yang ada di dalam ruangan. Apalagi yang ada di dalam vitrin-vitrin ini, itu tentunya akan berbeda. Dan bahan atau jenis koleksi, bahan koleksi batu itu dengan kayu berbeda cara penanganannya. Itu bagian konservasi dan yang melakukan perawatan, ada petugas khususnya dalam perawatan ini. Baik Bapak, terima kasih telah menjawab pertanyaan saya. Saya serasa cukup. Itu ya. Baik, terima kasih sekali. Mudah-mudahan bermanfaat untuk adik dan untuk studi ini ya, untuk Ya, tugas studi. kuliah. Ya, tugas kuliah. Ya. Kali penjelasan kami kurang jelas, mungkin bisa ditanyakan lagi. Barangkali ada kekurangan, mohon maaf ya. Saya dari museum. Ya, terima kasih Bapak. That's all I can say. I hope my information is useful for you. I'm Alifia Mulyawandari. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.